Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini Ibu Pendeta Erika Mataheru Tataun.
Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait pertama. Kami puji dengan riang. Kita tabiskan ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Galatia 5 ayat 1 menyatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenankanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu
sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pemberitaan firman yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Yesus, Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan tetap hadir bagi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Di tengah situasi ketika kami harus beribadah di rumah tempat tinggal kami masing-masing, biarlah itu menjadi kekuatan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami membangun mezbah di tengah keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Allah yang menjadi kekuatan untuk kami terus memaknai dan merefleksikan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapa, membaca firman-Mu dan mendengarkannya, biarlah kami diberikan hikmat untuk kami boleh mengerti dan memahami, dan firman-Mu ini boleh tetap tinggal bagi hidup kami untuk kami juga kerjakan di sepanjang hidup yang Tuhan percayakan bagi kami sekalian. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 hingga 16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian,
Dipersilakan duduk kembali. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa tips ayah sampai bisa tetap hidup bersama dengan ibu selama 50 tahun?" "Sebelum menikah," kata si ayah dan ibumu sudah membuat kesepakatan. Kalau ayah marah, ibu tidak boleh membantah. Cukup ke dapur saja sampai marah ayah reda. Dan kalau ibu yang marah, ayah tidak boleh membantah dan harus pergi ke teras. Cukup mendengarkan ibumu mengomel-mengomel dari teras. Ayah baru bisa masuk rumah kalau marah ibumu sudah reda. "Wih," kata si anak, "bagus juga tipsnya dan ampuh. Sekarang saya mengerti bagaimana ayah dan ibu bisa bertahan sampai sekarang ini." "Ya nak," kata si ayah, 50 tahun menikah, 45 tahun ayah hidup di teras." Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus menghadirkan sesuatu itu menyatakan pekerjaan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Apa yang kita lakukan itu harus menyatakan bahwa di situ ada berkat Allah. Di situ ada kehadiran Tuhan, di situ ada senyum sukacita, di situ ada damai sejahtera yang boleh juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dalam pembacaan di kitab Kisah Para Rasul yang menceritakan Petrus dan teman-temannya, walaupun dalam perikop pertama di pasal 5 ada sebuah kisah yang sangat mengagetkan tentang Ananias dan Safira yang menjual tanah mereka, tapi mereka membuat kesepakatan untuk menipu dan mendustai Roh Kudus, sehingga mengakibatkan suami istri ini meninggal di tempat dan membuat banyak orang menjadi begitu terkejut. Apa yang menjadi pernyataan Petrus dalam ketegasannya untuk menyatakan kehendak Allah bagi umatnya, juga untuk mengajarkan kehidupan umat Allah bahwa lakukanlah kehendak Tuhan dan jadilah itu berkat damai sejahtera buat banyak orang. Karena itu, ketika ada hal-hal yang terjadi, bagaimana Petrus dan para rasul ini melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Ketika dalam bacaan kita pun, para rasul ini mengadakan begitu banyak tanda dan mukjizat di antara banyak orang. Bahkan dikatakan semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Bahkan juga banyak orang yang datang untuk membawa orang-orang yang sakit, supaya dalam perjumpaan dengan Petrus dan para rasul ini, mereka merasakan ada lawatan Allah, ada kekuatan Allah, ada kesukacitaan yang Allah hadirkan, dan mereka boleh merasakan kemerdekaan hidup yang Tuhan boleh nyatakan. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan mereka menaruh orang-orang sakit itu, walaupun ketika Petrus lewat, bayangannya pun mereka mengimani itu menjadi lawatan Allah bagi kehidupan umat Tuhan. Dan inilah yang terjadi supaya kehadiran para rasul ini boleh menyatakan kekuatan dan kesukacitaan, boleh menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan, dan itu membuat banyak orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Kehadiran kita harus menyatakan karya Allah. Mampukah kita melakukan itu? Ataukah kehadiran kita seperti suami istri ini, dalam kamuflase 50 tahun hidup bersama, tapi dikatakan oleh sang ayah 45 tahun dia hanya hidup di teras mendengarkan omelan istrinya. Gambaran-gambaran yang terkadang juga kita tampilkan bahwa kita mau menjadi berkat buat banyak orang, tapi kita perlu untuk mengevaluasi diri dan hidup kita. Apakah ketika kita menghadirkan berkat Tuhan itu, di dalamnya sungguh nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan? Ataukah ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, kita mau bahwa kita yang harus dilihat, kita yang harus dipuji, kita yang harus ditunjuk, itu dia yang melakukannya. Terkadang dalam kehidupan yang dijalani, demikianlah yang banyak terjadi.
Dalam kehidupan kita mau bahwa kita yang harus ada di depan. Tapi kalau ke gereja, orang gak mau untuk datang di depan. Kecuali dalam pandemi karena keterpaksaan nomor urutnya di depan. Kita harus belajar bahwa Tuhanlah yang harus terdepan. Tuhanlah yang harus dimuliakan. Dan dalam melakukan apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan itu, sekalipun yang kita kerjakan itu harus menyatakan kebenaran-kebenaran Allah dan harus menyatakan apa yang kita kerjakan itu segala sesuatunya mungkin berlawanan dengan logika orang lain, lakukanlah itu dengan sungguh, karena di sana Tuhan akan menyatakan pekerjaannya. Banyak orang gak tahu apa yang dikerjakan oleh para rasul ini, sehingga ketika ada karya-karya mukjizat yang terjadi, di sanalah mereka matanya terbelalak dan mereka menyatakan ini pekerjaan Allah. Mungkin apa yang kita kerjakan itu bukanlah sebuah karya yang wah. Yang kita kerjakan itu adalah perkara-perkara kecil dan sederhana. Tapi bagaimana ketika kita melakukan itu dalam hikmat Allah dengan penuh rendah hati, bukan untuk mencari kesombongan, bukan untuk mencari nama, di sana Tuhan yang akan menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib untuk menyatakan kita diberkati oleh Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, untuk menjadi berkat itu banyak orang mau melakukannya. Tapi mari kita melihat hidup dan diri kita dalam evaluasi diri masing-masing. Apakah yang saya kerjakan ini sungguh untuk Tuhan ataukah hanya untuk diri dan nama baik? Kalau kita kerjakan untuk Tuhan, yang untuk diri dan nama baik itu nanti Tuhan tambahkan sendiri. Tapi kalau kita kerjakan untuk diri kita dan nama baik kita, bahkan untuk status hidup kita, Tuhan akan robohkan itu semua. Tuhan akan patahkan itu semua. Bagaimana para rasul melakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika mereka merasa kami ini hanyalah orang-orang sederhana, kisah para rasul menyatakan Roh Allah yang menyala-nyala itu hadir bagi mereka untuk menyatakan pekerjaan Tuhan boleh dan harus dikerjakan melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan para rasul. Sehingga apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, kalau memang itu untuk Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan yang terjadi. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang merdeka. Karena ini menyangkut bulan Agustus, di mana kita harus juga melihat banyak umbul-umbul bendera merah putih sudah dipasang. Karena ada seruan 1 bulan ini kita merayakan bangsa ini merdeka walaupun di masa pandemi. Menjadi kekuatan kesukacitaan. Sekalipun mungkin hari Minggu kita harus ada di rumah terus. Karena ada aturan pemerintah, hari ini hari Minggu di rumah saja. Walaupun mungkin di Salatiga dalam beberapa waktu ini, jam 7, jam 8 malam, kita seperti tinggal di kota mati. Karena begitu gelapnya jalanan, karena lampu-lampu jalanan ini dimatikan. Tapi bagaimana ketika kita melakukan itu, kita kerjakan itu untuk bangsa ini. Dan apa yang terjadi, boleh kita nikmati bersama. Kita harus melihat ini dalam kerangka bahwa kita melakukan tugas tanggung jawab kemanusiaan yang harus kita kerjakan bersama. Vaksinisasi yang juga digalakkan oleh pemerintah dengan begitu luar biasa. Kita bersyukur 14 Agustus ini GPB Taman Sari akan melakukan vaksinisasi untuk 2.500 orang. Suatu pekerjaan yang bisa nggak kita lakukan? Dari 2.500 itu 1.500 untuk dewasa dan umum. Sedangkan 1.000-nya adalah untuk anak-anak kita dan juga untuk anak-anak di kalangan publik. Harus kita kerjakan karena apa? Ini kan yang kita doakan. Ini kan yang kita minta dari Tuhan, supaya Allah memulihkan bangsa ini, supaya Allah memberikan kita kekuatan kesehatan untuk umur panjang berjalan ke depan.
Kalau kita minta Tuhan pulihkan, yuk kita kerjakan supaya memang dipulihkan. Jangan minta pulihkan terus kita nggak prokes, nggak pulih-pulih bangsa ini. Jangan kita minta dipulihkan terus kita tidak merawat bersama hidup ini. Jangan kita minta supaya bangsa ini terbebas dari pandemi, terus kita hanya melihat diri kita, terus kita hanya dengan ketakutan akan situasi hidup ini tanpa kita mau bergerak bersama dengan Allah. Para rasul, mereka mau bergerak bersama dengan Tuhan. Walaupun mereka tahu luar biasanya tantangan untuk memberitakan tentang Kristus yang mati di kayu salib itu. Tapi mereka melakukan itu. Karena itu kalau ada ungkapan yang mengatakan berdoalah untuk apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah untuk apa yang Anda doakan. Mari kita lakukan itu supaya hidup ini jadi lebih hidup. Mari kita kerjakan itu. Jangan hanya duduk diam dan menonton. Jangan hanya mengkritik pemerintah seperti banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan hanya memikirkan diri dan keluarga. Tapi mari kita bergerak maju untuk menyatakan pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dan memiliki iman seperti banyak orang yang datang ke Serambi Salomo itu. Membawa teman-temannya, saudaranya yang sakit, kalaupun itu bayangan Petrus lewat, supaya bisa sembuh. Iman yang luar biasa. Seperti iman seorang yang datang sama Yesus, Tuhanku, sekalipun hanya pegang ujung jubah bajumu saja, aku bisa sembuh. Iman yang luar biasa. Mari kita imani bahwa kita bisa melakukan pekerjaan dan menyatakan karya mukjizat Tuhan. Kehadiran kita menyatakan damai sejahtera itu. Kehadiran kita menyatakan kemerdekaan buat banyak orang. Dan di sana kita boleh menyatakan Tuhan hadir bagi kami. Karena Allah juga menempatkan kita untuk hadir bagi orang lain. Menjadi berkat, membawa sukacita, menyatakan kekuatan-kekuatan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah dimerdekakan dalam karya Kristus di kayu salib dan juga dalam karya kebangkitannya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan itu anugerah yang luar biasa. Dan nyatakan anugerah itu dalam perjumpaan dengan banyak orang, supaya di dalam semuanya sungguh nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ikut kau
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat, kita mengaku iman pengakuan iman rasuli dalam sikap sempurna dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan yang selalu baru kami rasakan dalam hidup kami. Pekerjaan Tuhan yang mendatangkan kekuatan, yang membentuk dan memproses kami untuk semakin kuat dalam hidup ini. Di mana kami mengimani Allah tetap menjadi Allah yang tidak pernah jauh daripada kami, yang hanya sejauh setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari para rasul untuk menyatakan kehendak Tuhan. Biarlah dalam setiap kehadiran kami menyatakan bahwa kami mau melakukan apa yang harus kami kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memerdekakan orang lain, melakukan apa yang harus kami lakukan, supaya hidup ini sungguh bermakna, di mana segala sesuatunya sungguh dapat kami pertanggungjawabkan dalam iman percaya kami kepada Kristus. Tuhan, kami menyadari tidak mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Allah tidak pernah tertidur. Tuhan selalu hadir. Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Untuk itu Tuhan, tetap peganglah kami dalam kuasa-Mu yang kudus, supaya pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan boleh berikan dan percayakan bagi kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya, bahkan ketika kami boleh hadir di kota Salatiga tercinta ini, Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Tuhan yang campur tangan, juga ketika kami terus bergumul, bergelut dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mau merawat hidup ini bersama. Kami mau Tuhan, pakailah kami menjadi alat Tuhan. Walaupun yang kami lakukan kecil dan sederhana, walaupun yang kami kerjakan terkadang dipandang sinis dan sebelah mata, walaupun yang kami perbuat terkadang membuat orang merenyitkan dahi mereka dan meremehkan segala sesuatunya. Tapi semua itu Tuhanlah yang melihat, Tuhanlah yang memperhitungkan, dan Tuhan juga yang memampukan dan memberkati. Bapa dalam kerajaan surga, para tenaga kesehatan yang terus bekerja menolong saudara-saudara kami, baik yang ada di sekitar hidup kami maupun dalam kehidupan di dunia ini. Para relawan yang berada di garda terdepan, kami memohon berkatilah mereka Tuhan. Tolonglah pulihkan dunia ini Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Biarlah kami boleh bersatu hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan dan pengasihan Tuhan. Dan kami mau memberikan hidup kami, waktu dan diri kami untuk merawat hidup ini bersama. Sehingga Tuhan sungguh, ketika kami berdoa untuk apa yang kami kerjakan dan mengerjakan untuk apa yang kami doakan, di sana Tuhan hadir. Di sana kami boleh menyatakan bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan dunia dan kami sekalian. Kami berdoa buat jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ketika saat ini berkumpul bersama
dalam mesbah keluarga masing-masing. Tuhan, dengarlah setiap seru doa mereka. Tuhan, hadirlah bagi mereka. Ketika mereka bergumul dengan persoalan-persoalan ekonomi, kami memohon, bukalah tingkap-tingkap berkat Allah tercurah. Kami memohon kasih sayang Tuhan. Dan kami mau tetap dekat kepada Engkau ya Bapa. Pelaksanaan vaksinisasi yang juga terus dilakukan oleh pemerintah bangsa kami, khususnya di Kota Salatiga ini dan juga khususnya yang GPIB Taman Sari kerjakan untuk tanggal 14 Agustus untuk 2.500 vaksin dari Kementerian Kesehatan. Siapakah kami Tuhan? Tapi kami mau melakukan itu untuk nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk banyak orang yang boleh Tuhan hadirkan bagi hidup kami. Ketika sekalipun kehadiran itu membuat hati kami sedih dan terluka, tapi kami percaya di sana Tuhan sedang membentuk dan memproses kami untuk kami boleh kuat dan untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dan untuk kami boleh menyatakan dalam kelemahan kami nyata kekuatan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mendapatkan penambahan 1 tahun usia kelahiran maupun perkawinan dalam sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat rencana persidangan sinode GPIB di bulan Oktober 2021 ini di Jakarta dan juga dilakukan secara daring di jemaat masing-masing. Kami berdoa dalam duka cita yang Tuhan izinkan ada bagi keluarga Manuhutu Pesi Warisa di Ambon dan juga khususnya Bapak Yohanes Manuhutu sekeluarga di Salatiga. Juga kami berdoa buat keluarga Da Costa Wospakrik ketika Tuhan memanggil Ibu Pendeta Yosina Wospakrik yang dalam waktu-waktu dulu pernah melayani di GPIB Taman Sari Salatiga sebagai majelis jemaat. Bapak, semua itu menyatakan bahwa dalam kekuatan dan penghiburan Tuhan, kami boleh terus menapaki hidup dengan penuh percaya bahwa Tuhan yang bersama kami sembah dan layani adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Karena itu ketika umat-Mu pun terus bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, khususnya juga dalam sakit penyakit, pernyataan Tuhan sungguh besar dan ajaib. Terima kasih ya Allah. Kami menaruhkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam kasih sayang Tuhan. Bahkan ketika kami boleh diizinkan mengelola kehidupan ini, bahkan dalam berkat-berkat yang Tuhan boleh nyatakan, kami mau mengembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk persekutuan di pagi hari ini atau di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk Diaken Benatua bertugas bersama dengan seluruh pendukung ibadah. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh terus melayani dan menyembah Tuhan. Ini doa sembahyang kami ya Bapa. Kami percayakan kehidupan kami dalam dekapan kasih sayang. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya
sambil mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan Dialah yang dibangkitkan untuk mereka. Persembahan bisa ditransfer atau melalui aplikasi Kris GPIB Taman Sari Salatiga, atau diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat setiap jam kerja. Marilah kita memberikan persembahan dengan memuliakan namanya dari pelengkap Kidung Jemaat 214 bait 1, Bahagia di Hatiku. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti info penting Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021 sebagai berikut. 1. Ucapan terima kasih. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Erika Matahari Utataung sebagai pelayan firman pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Seluruh pendukung ibadah yang melayani pada hari ini, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, atau persembahan lainnya dalam menunjang pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberian kita sekalian untuk kemuliaan nama Tuhan. 2. Ibadah Pelkat PKP dilaksanakan pada hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 17 WIB melalui aplikasi Zoom. Mohon perhatian dan ikut sertaan anggota Pelkat PKP. 3. Ibadah Pelkat PKB dilaksanakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 17 WIB melalui aplikasi Zoom. Mohon perhatian dan keikutsertaan anggota Pelkat PKB. 4. Informasi vaksin untuk negeri. Dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia, GPIB Taman Sari dan Pemkot Salatiga akan mengadakan vaksin untuk negeri dan telah dibuka pendaftaran vaksin untuk anak berusia 12 sampai 17 tahun
bagi warga GPIB Taman Sari Salatiga. Bagi yang belum mendaftar, dimohon segera mendaftarkan diri melalui koordinator sektor atau pospel masing-masing paling lambat Senin 9 Agustus 2021 pukul 17 WIB. Untuk warga Salatiga lainnya dapat mendaftar melalui link atau Google Form yang sudah disediakan. Pelaksanaannya vaksin untuk warga GPIB baik anak maupun dewasa dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 8.30 sampai dengan 10.30 WIB bertempat di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng, Jalan Hasanuddin, Mangunsari, Sidomukti, Salatiga. 5. Persidangan Sinode 21 GPIB mengacu dari Surat Majelis Sinode nomor 5649/5 21/MS-20/KPTS perihal penyelenggaraan persidangan Sinode 21 GPIB. Untuk itu, Majelis Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga mengutus Pendeta Erika Mataheru Tatau, Penatua Martinus Mijan Rukait, dan Diaken Francisca Siti Rahayu untuk mengikuti kegiatan tersebut di atas. Mohon doa dan dukungan warga jemaat. 6. Berita duka. A. Telah dimuliakan Bapa di sorga Ibu Wilhelmina Manuhutu Pasiwarisa, ibunda dari Bapak Yohanes Manuhutu, sektor Cungkup, pada hari Senin 2 Agustus 2021 di Ambon dan telah dimakamkan pada hari Selasa 3 Agustus 2021 di Ambon. B. Telah dimuliakan Bapa di sorga Pendeta Dr. Hosina Wospakrik, mantan Majelis Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga, pada hari Senin 2 Agustus 2021 di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, Papua, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 3 Agustus 2021 di Jayapura, Papua. Majelis dan jemaat turut berduka cita atas mendoakan keluarga yang ditinggalkan, diberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan memberkati. 7. Info pendaftaran aset gereja. Dalam rangka pendataan aset GPIB Taman Sari Salatiga membutuhkan jasa pendataan aset dengan tugas utama adalah melakukan pendataan fisik, dokumentasi foto, dan inputting informasi aset pada Excel. Untuk tugas ini diperlukan tim dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Membentuk tim yang terdiri dari 3 orang. 2. Memiliki minimal 1 anggota laki-laki. 3. Usia anggota tim maksimum 45 tahun. 4. Minimal salah satu anggota terampil menggunakan Excel. 5. Memiliki kamera yang memadai untuk pengambilan gambar aset. 6. Mampu bekerja mandiri. 7. Bersedia bekerja berbatas waktu. 8. Diutamakan warga GPIB Taman Sari Salatiga. Ketua atau penanggung jawab tim yang berminat dapat mendaftarkan timnya melalui kantor GPIB Taman Sari Salatiga pada jam kerja paling lambat Jumat 20 Agustus 2021 untuk dijadwalkan atau wawancara. 8.
atestasi keluar. Majelis Jemaat Taman Sari Salatiga telah mengeluarkan surat atestasi keluar atas nama Maruli Herbert Sirait, Sektor Cungkup, pindah ke GKI Salatiga, Jalan Jenderal Sudirman nomor 111B. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan bagi jemaat dalam sepekan ke depan. Tuhan Yesus melimpahkan berkat, sukacita, dan kekuatan serta umur panjang. Diharapkan kita sekalian tetap memperhatikan dan memperlakukan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan kerjasamanya. Untuk warta selengkapnya, harap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memperhatikan dalam warta yang telah dimiliki. Demikian warta jemaat hari ini. Presbiter petugas mengucapkan selamat masuki Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh warga jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, hiduplah dengan penuh kasih, dan jadilah pelaku damai dimanapun engkau berada. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terpakai. Kau jadikan hidupku berarti. Arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua, tetap sehat, tetap sukacita, menikmati berkat Tuhan untuk dijadikan berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai.